Jika kita peras semua teknik yang baru saja kita pelajari, sebenarnya fotografi itu hanya berdiri di atas 3 pilar utama. Hafalkan 3 prinsip ini, dan Anda bisa memotret situasi apapun. Mari kita bedah fondasi mental seorang fotografer. Prinsip pertama adalah pengaturan elemen. Pikirkan diri Anda bukan sebagai pemotret, tapi sebagai sutradara. Tugas Anda adalah mengatur subjek dan elemen pendukung dalam frame. Jangan biarkan sampah, tiang listrik, atau orang lewat merusak panggung Anda. Geser posisi Anda, ubah sudut pandang, sampai semua elemen di layar memiliki hubungan visual yang bermakna. Jika tidak mendukung cerita, buang dari frame. Prinsip kedua adalah pemandu pandangan. Jadilah pemandu wisata bagi mata penonton. Gunakan garis, cahaya, atau warna untuk mengarahkan mata pemirsa melalui foto dengan cara yang disengaja. Jangan biarkan mata mereka bingung mau lihat kemana. Tuntun mereka dari pinggir, masuk ke tengah, lalu berhenti di subjek utama. Itulah navigasi visual. Dan prinsip ketiga adalah keseimbangan visual. Bayangkan foto Anda adalah sebuah timbangan. Tugas Anda melakukan distribusi elemen dalam frame untuk menciptakan keseimbangan yang menyenangkan. Ini bisa berupa keseimbangan simetris, kanan-kiri sama persis, seperti cermin. Atau keseimbangan asimetris, seperti rule of thirds, di mana subjek kecil di kanan diimbangi oleh ruang kosong luas di kiri. Yang penting, foto tidak terasa berat sebelah atau mau tumpah. Jadi, sebelum menekan tombol shutter, tanyakan pada diri Anda. Apakah elemennya sudah rapi, apakah matanya sudah terarah, dan apakah rasanya sudah seimbang? Jika jawabannya ya, barulah Anda memotret. Kita masuk ke materi inti yang pertama. Jika fotografi adalah sebuah agama, maka ini adalah ayat pertamanya. Namanya Rule of Thirds. Konsepnya sederhana, tapi efeknya magis. Ini adalah prinsip komposisi yang paling dasar dan paling sering menyelamatkan foto yang membosankan. Coba bayangkan layar HP Anda dibagi oleh 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal, membentuk 9 kotak yang sama besar. Insting manusia biasanya ingin menaruh subjek tepat di tengah-tengah. Seperti pas foto KTP, tapi mulai sekarang, geser subjek itu. Tempatkan mereka di titik-titik perpotongan garis-garis ini. Itulah sweet spot-nya. Mengapa harus digeser? Alasan pertama, menciptakan ketegangan visual yang menarik. Foto dengan subjek di tengah cenderung statis dan cepat membosankan karena terlalu stabil. Dengan menggesernya ke samping, mata kita dipaksa bergerak. Ini menghasilkan komposisi yang lebih dinamis dan hidup. Alasan kedua, menciptakan keseimbangan asimetris yang alami. Saat subjek ada di pinggir, sisa ruang yang kosong bukanlah ruang buangan. Itu adalah ruang cerita. Ruang kosong itu memberikan konteks dengan mengalokasikan ruang untuk lingkungan subjek. Misalnya, jika Anda memotret seorang pelari di garis kiri, ruang kosong di kanan menunjukkan seberapa jauh jalan yang harus ia tempuh. Foto jadi bercerita, bukan sekadar memajang wajah. Jadi, tips praktisnya, jangan malas. Aktifkan fitur Grid Lines di pengaturan kamera HP Anda sekarang juga, biarkan garis bantu itu menuntun komposisi Anda sampai insting Anda terbentuk. Jika Rule of Thirds adalah peta yang memberitahu di mana harta karun berada, maka Leading Lines adalah jalan raya yang mengantar kita ke sana. Definisinya sederhana. Ini adalah garis-garis alami atau buatan yang mengarahkan pandangan pemirsa ke area tertentu, biasanya menuju subjek utama. Tapi jangan terjebak berpikir garis itu hanya jalan raya. Bentuknya beragam, ada garis eksplisit yang keras dan jelas, seperti rel kereta, pagar, atau jembatan. Ini mudah dilihat, tapi ada level yang lebih tinggi, garis implisit. Ini garis yang tersirat, misalnya deretan lampu jalan, atau bahkan arah tatapan mata seseorang. Ada juga garis konvergen yang menyatu di titik jauh untuk menciptakan kedalaman 3 dimensi, dan garis radial yang menyebar dari tengah seperti ledakan kembang api. Kenapa kita butuh garis-garis ini? Tanpa garis, mata penonton akan melayang tanpa arah, wandering. Fungsi utama Leading Lines adalah menciptakan alur visual yang kuat. Ia bertindak sebagai anak panah. Ia mengarahkan pemirsa ke subjek utama tanpa bisa ditolak. Ia mengubah foto datar menjadi lorong yang punya kedalaman dan dimensi. Dan yang paling penting, garis diagonal atau melengkung menghasilkan sensasi gerakan. Foto diam jadi terasa bergerak. Jadi, tugas Anda, cari garisnya. Bisa itu trotoar, bayangan gedung, atau aliran sungai. Gunakan garis itu untuk menghubungkan elemen berbeda dalam frame dan menuntun mata penonton tepat ke jantung cerita Anda.